ini hal-hal apa sih yang membuat Venom itu tidak maksimal, dan apa yang akan Mas Heri kerjakan terhadap si burung ini, si Venom, melihat dari penampilannya kemarin gitu. Ya kalau kembali lagi ya Mas ya, kita bahas Venom ini karena memang saya nerima burung itu kan memang untuk kondisi itu memang nggak fit, karena kurang fitnya itu mabung ini memang nggak tuntas. Nah makanya untuk kedepannya cuma saya juga bersabar nunggu burung ini nanti mabung lagi. Nah kalau mabung nanti saya rawat mabung, dan dengan harapan setelah mabung ini, mabung nanti itu burung itu bisa kembali ke top formnya Mas. Sebelumnya Venom ini luar biasa ya, dahsyat ya Mas Heri penampilannya itu. Sebelum Ya kabarnya kayak gitu Mas, karena ini gitu. cuma take overnya pas Kondisinya pas tidak bagus. udah nggak bagus ini. Oke. Sambil nunggu mabung, Mas Heri melakukan ini ya, gas tipis-tipis dengan Gas tipis-tipis. dilabrak Ya. untuk tahu seberapa sih kerjanya Venom gitu ya Mas Heri. Ya, ya. Nah oke Mas Heri, bagaimana merawat burung mabung itu? Kalau saya awal itu kan pasti burung mabung itu kan punya tanda mau mabung kan gitu ya Mas. Oke. Awalnya itu kan biasanya itu rontok bulu sayap. Jadi dari burung nggak ngapa-ngapa, dalam arti ini masih utuh bulunya. Ini kok ada bulu sayap itu jatuh Mas. Oke. Nah itu saya itu baru masuk ke perawatan mabung. Tapi kalau belum ada bulu yang jatuh, biasanya itu sayap Mas. Untuk awal itu sayap. Itu saya belum ke perawatan mabung. Oke. Tapi kalau udah sayap ini jatuh, satu entah dua, baru tak rawat mabung itu tadi. Lah untuk perawatan mabung biasanya saya cuma gini. Jadi bulu sayap, oh ini ada yang jatuh, satu entah dua. Nanti setelah itu saya full krodong Mas Agus. Saya full krodong untuk tempat penggantungan yang di rumah. Itu saya pindah ke ruangan yang lebih anget suhunya. Suhunya oke. Nah gitu, karena di rumah itu ada yang rumah pokok kan gendreng, kalau yang di kandang burung itu kan asbes ya atasnya Mas. Nah, makanya kadang saya pindah ke kandang burung karena untuk suhunya lebih anget di situ di kandang burung itu. Nah setelah itu nanti biasanya saya paling 2-3 hari itu mandi siang Mas. Di awal-awal ini. Ya nggak awal, sampai selesainya sampai selesainya mabung itu tadi. Oh, jadi gimana Mas Heri itu mandi siang? Kalau kebanyakan orang itu kan kalau burung mabung takut mandiin ya Mas. Kalau enggak, saya enggak. Saya rawat itu tapi 3 hari sekali itu mandi siang. Mandi siang itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 12 ke atas Mas. Jam 12, jam 1, setengah 1 gitu. Itu tak mandiin siang. Habis mandi selesai langsung masuk kurungan. Oke. Habis itu langsung krodong lagi, tak kembalikan ke Tempat yang tempat bersuhu hangat tadi. tadi ya, ke kandang burung itu. Nah itu dari rawatan rawatan mandi. Dari Extra fooding. foodingnya itu biasanya saya kurangi Mas. Upama burung sehat normal ini 5-5, kalau pas mabung itu pagi 2, sore 2 gitu. Nah untuk pengondisian kurungan itu biasanya selama mabung ini nggak pernah tak bersihkan Mas. Untuk kotorannya itu nggak pernah tak bersihin sampai selesai mabung. Dalam arti selesai mabung ini bulu yang besar-besar itu udah rontok semua. Dari sayap, dari ekor itu kan bulu-bulu besar Mas. Nah kalau bulu-bulu kecil memang agak susah kita mengikuti kan. Wah ini udah copot apa belum, kalau nggak terlalu banyak gitu. Tapi
terutama itu bulu-bulu besar. Itu biasanya nanti bisa sampai 1,5 bulan Mas Agus. Nggak tak bersihin itu. Oke. Wih, berarti itu numpuk banyak sekali Ya, kotorannya di situ. udah kayak candi Prambanan Mas Agus. Loh, Mas Heri, apa nggak mengganggu kesehatan burung itu sendiri, Mas? Ya, Dengan kotorannya yang banyak seperti itu. selama pengalaman saya ini nggak ada Mas Agus. Karena di situ itu juga nggak terlalu bau karena beleknya juga kering. Kering ya kan, kering. Jadi nggak terlalu bau, nggak terlalu apa ya, ada hewan-hewan kecil itu belatung apa nggak ada. Kalau di tempat saya loh, ini pengalaman saya gitu. Cuma nanti dengan tujuan apa sih kotoran ini nggak tak bersihkan? Itu karena menambah hangatnya suhu di dalam kurungan Mas. Karena full krodong kan ini. Nah, dari belek itu kan keluar amoniak Mas, gas amoniak. Nah, gas amoniak ini kan anget. Itu menciptakan suasana lebih hangat di dalam kurungan krodong tadi, ya kan? Itu biasanya nanti mempercepat rontoknya bulu tua itu. Kalau tujuan mandi itu buat membuka pori-pori bulu biar gampang lepas. Makanya saya kadang bertanya-tanya sama temen, ini kok tempatku kok burungnya untuk mabung ini kurang lancar ya Mas ya, kan gitu. Saya langsung Mas, kadang tak tembak gini, nggak pernah mandi ya? Nggak pernah ya Mas. Oh ini karena kenapa? Karena pembukaannya pori-pori itu pas dia mandi Mas, pori-pori bulu itu. Nah itu mandi itu langsung balik ke kurungan, rodong lagi, itu nanti besok gitu biasanya udah banyak yang jatuh. Itu. Oke. Nah, selama proses mabung ini Mas Heri, dengan banyaknya kotoran itu kan tadi ada anggapan orang takut ya, kena penyakit atau apa. Terus Mas Heri main vitamin nggak tuh Mas selama burung ini mabung, diberi vitamin apalah, B-kompleks atau apa misalnya diteteskan atau misalnya? Nggak pernah ya Mas Agus. Nggak pernah. Murni tok, polosan tok. Jadi adanya cuma di situ cuma for sama air minum. Ya. Tapi ini ganti ya Mas? Ganti kalau air minum pasti Mas, harus ganti terus ganti ya. Pokoknya kebersihannya tetap tak jaga kalau air minum gitu. Oke. Nah Mas, tadi 1,5 bulan itu paling lama ya Mas Heri? Itu bisa rontok semua Mas Heri? Kalau sepraktek saya Mas, itu alhamdulillah selesai. Tuntas itu bisa semua tuntas ya? Nah, nanti setelah itu kan baru kita bersihkan. Kalau memang benar-benar dilihat, dikontrol, biasanya kan bulu sayap itu jatuh awal. Dan sampai nanti yang terakhir Mas, untuk bulu sayap itu. Karena berjalannya jatuhnya bulu sayap itu dari awal cuma habis itu cuma 1, 2 sampai nanti terakhir itu juga bulu sayap Mas. Jadi sayap belum selesai, ekor akan turun. Oke. Udah jatuh dulu ya kan, jatuh dulu. Ekor udah tumbuh, sayap aja kadang belum selesai gitu. Makanya kita perlu kontrol. Selama itu perlu kontrol. Mana yang masih agak merah, karena kalau bulu tua itu akan biasanya warnanya agak merah, kemerah-merahan itu Mas. Kalau bulu yang tumbuh baru kan hitamnya hitam pekat ya. Nah, ini kira-kira ada enggak yang bulu tua ini? Kalau di situ masih ada bulu tua, berarti saya belum berani bersihin dulu. Gitu. Tapi kalau kok ini udah bersih semua bulu tuanya, udah baru tak bersihin. Oke, jadi pengamatannya memang fokus di bulu sayap dulu ya Mas? Iya, kalau saya bulu sayap Mas. Bulu sayap. Kalau bulu sayap beres semua, berarti sudah selesai mabungnya. Selesai mabung gitu. Nanti paling di situ ada bulu-bulu kecil Mas. Kalau bulu-bulu kecil ini kan nggak terlalu mengganggu untuk performanya setelah mabung ini, nggak terlalu. Tidak terlalu fatal lagi. Fatal lah gitu loh. Gitu. Oke, jadi ini singkat cerita, setelah bulu sayap memang sudah tidak ada yang jatuh.
ini berarti mabungnya ini sudah selesai mabungnya. Selesai. Tapi dengan kontrol bulu sapi ini memang benar-benar ganti, bukan kok ini udah nggak jatuh nggak, tapi benar-benar udah ganti semua. Nah, gitu. Prosesnya tadi mabungnya selesai dulu, dipastikan semua bulu sudah jatuh, di sayap juga sudah selesai semua. Baru ini yang namanya proses mabung ini, perawatan mabung kita sudahi. Ya. Dan ganti dengan perawatan yang Untuk baru, dokor. untuk dorong ekor. Ya. Oke, teman-teman. Pembahasan yang sederhana tapi sangat masuk akal dan mungkin banyak yang tidak tahu dari kalangan kita. Kita tunggu tayangan berikutnya. Ketemu lagi dengan Mas Heri SAJ dalam tayangan konten Murai Batu. Salam Kicau Mania.